Kalau aku harus terus begini demi bertahan hidup, aku nggak peduli. Dunia nggak adil buat orang miskin, jadi aku harus pintar main akal. Kamu yakin ini gak berbahaya, Murni? Apa sih yang nggak berbahaya di dunia ini? Tapi kalau ada yang kenapa-napa. Kamu pikir aku bodoh? Aku udah atur takarannya. Ini udah laku bertahun-tahun, nggak ada yang mati. Hidup ini keras. Kalau nggak cerdik, kita bisa kelaparan. Aku nggak minta dilahirin miskin, tapi aku bisa menentukan bagaimana caranya aku keluar dari kemiskinan. Yang biasa ada kan? Ada, tapi jangan lama-lama di sini. Biasa 50.000 sebotol. Murni, aku lihat daganganmu makin laris aja. Jamu apaan sih sampai laku kayak kacang goreng? Hahaha, ya namanya juga usaha, Bu. Yang penting halal. Halal? Aku nggak pernah lihat orang sakit batuk beli jamu di sini, tapi banyak yang pulangnya mabuk. Aduh, Ibu mau jamu kunyit asem nggak? Ini udah aku tuangin di gelas. Enggak ah, nanti yang ada saya kayak mereka tuh, pulang-pulang mabuk. Tiap hari aku lihat bapak makin tua, makin lelah. Aku nggak bisa diem aja. Aku harus cari cara supaya hidup kita lebih baik. Tapi caranya gimana? Pak, kapan kita bisa berhenti kerja kayak gini? Maksudnya? Ya, kapan kita bisa hidup enak, nggak capek tiap hari kerja begini? Bayu, hidup itu memang kerja, nak. Selama kita bisa makan dari hasil keringat sendiri, itu udah cukup. Tapi Pak, Bapak udah tua, tiap hari capek, kepanasan, sampai kapan? Selama aku masih bisa berdiri, aku bakal kerja. Petani itu tugas yang ngasih makan banyak orang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi kalau terus begini, kita nggak bakal maju Pak. Aku pengen hidup lebih baik. Hidup lebih baik itu bukan soal nggak kerja, nak. Bukan berarti kalau kita ninggalin sawah, kita bakal lebih bahagia. Tapi kalau kita punya duit banyak, kita nggak perlu kerja sekeras ini kan? Aku pengen bantu Bapak, tapi nggak dengan cara yang sama. Kamu kira cari duit gampang? Kamu mau kerja apa? Aku nggak tahu, tapi aku yakin ada cara lain. Nggak harus begini terus. Kalau kamu ninggalin sawah, kamu yakin bisa sukses? Yakin bisa dapat duit lebih banyak dari bertani? Ya, aku yakin Pak. Aku cuma belum tahu harus mulai dari mana. Dulu waktu seumuran kamu, Bapak juga punya pikiran yang sama. Pengen cari jalan lain, pengen hidup lebih enak. Tapi dunia gak segampang itu, Bayu. Jadi maksud Bapak, aku harus pasrah aja? Bukan pasrah, tapi kalau kamu mau coba jalan lain, kamu harus siap sama resikonya. Jangan sampai malah jatuh lebih dalam. Aku ngerti Pak, tapi aku nggak mau lihat Bapak kerja berat terus. Bayu, selama kita masih bisa kerja dengan jujur, kita nggak perlu takut. Jangan cuma pengen hidup enak, tapi lupa caranya bersyukur. Tapi aku pengen Bapak istirahat. Aku pengen Bapak berhenti capek. Selama kita hidup, kita bakal selalu kerja. Entah di sawah, di kota, dimanapun. Yang penting kita tetap jujur, tetap pegang harga diri. Aku bakal cari cara Pak, aku janji. Kalau aku harus terus begini demi bertahan hidup, aku nggak peduli. Dunia nggak adil buat orang miskin, jadi aku harus pintar main akal. Kamu yakin ini gak berbahaya, Murni? Apa sih yang gak berbahaya di dunia ini? Tapi kalau ada yang kenapa-napa. Kamu pikir aku bodoh? Aku udah atur takarannya. Ini udah laku bertahun-tahun, nggak ada yang mati. Tapi ini tetap minuman keras, Murni. Dengar Pak, ini bukan buat kita, ini buat masa depan Bayu. Kamu gak kasihan lihat dia kerja di sawah terus? Kita butuh uang lebih buat sekolahkan dia tinggi-tinggi. Baik loh. Percayalah, aku tahu apa yang aku lakuin. Warung kopi di pinggir jalan desa seramai di malam hari. Aku duduk bareng Joko, Rizal, dan Anto ngobrol santai. Aku nggak tahu kalau keputusan kecil di tempat ini bakal ngubah hidupku selamanya. Cepetan, Zal, mana barangnya? Santai bro, ini barang mahal. Bukan mahal, tapi haram. Apaan tuh? Cium bro, bikinan orang sini juga enak nih campur kopi. Cobain boy, biar nggak kaku amat hidup kamu. Aku nggak bisa minum yang ginian. Allah, masa anak sawah takut ciu?
Kamu pikir kita dulu juga langsung doyan? Enggak, Boy. Awalnya aneh, tapi lama-lama biasa. Tapi kan, aku nggak pernah nyobain. Nggak mau ah. Makanya sekarang coba. Hidup itu soal pengalaman. Kamu nggak bakal tahu enaknya kalau nggak pernah nyobain. Kalau gak cocok ya udah berhenti. Tapi kalau cocok bisa kita lanjut tiap malam. Hohohohohoho, biar hidup kamu gak cuma sawah sama lumpur doang, Boy. Hohoho, iya, ya udah, coba dikit. Anjir, panas. Hohoho, biasa. Tegukan pertama emang gitu. Minum lagi, dikit lagi. Kamu pikir kenapa kita suka? Karena efeknya enak, Boy. Atau kamu mau nyerah gitu aja? Gas habisin lah. Siapa bilang nyerah? Hohoho, wah rasanya aneh tapi nggak buruk, cuma panas di leher dada sama pala doang nih. Nah gitu dong. Sekali-kali bebas dikit lah, Boy. Hidup itu gak cuma kerja. Kamu tuh masih muda, jangan kayak orang tua mikir mulu, nikmatin aja. Tapi ini bikin kepala agak enteng ya. Iya, itu baru awalnya. Lama-lama kamu bakal ngerti kenapa kita suka. Woi, Rizal, serakah amat, bagi dikit lah. Gila, ini ciu enak banget kan? Parah sih enaknya, tapi aku mulai berat nih kepalanya. Halo, lemah kalian. Aku masih bisa nambah 1 botol lagi. Perutku kok aneh ya? Kenapa, Boy? Kayaknya kamu kebanyakan deh. Pusing, mual gitu. Hahaha, baru pertama kali minum sih. Besok juga biasa aja. Enggak, serius. Aku enggak enak badan. Kamu enggak bercanda kan? Badanku panas, dada sesak. Sini, duduk dulu. Duh, kok semuanya jadi muter-muter gini? Hahaha, sumpah kamu serem banget, Boy. Kayaknya dia kenapa-napa deh, Cok. Duh, sakit banget. Aduh. Boy, kamu kenapa? Bayu. Aku, Bayu, bangun, bro. Anjir, dia kenapa? Bro, kita bawa dia ke rumahnya sekarang. Aku gak kuat sendirian. Joko, bantuin aku. Gimana kalau dia kenapa-napa? Jangan banyak ngomong, angkat dia. Kita harus jalan sekarang. Rumah Murni masih terang. Ia tengah menghitung uang hasil jualannya hari ini. Senyum puas menghiasi wajahnya. Namun kedamaian malam itu hancur seketika saat pintu rumahnya terbuka dengan keras. Gatot berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh kepanikan. Murni, cepat keluar. Kenapa? Sebelum Murni sempat bergerak, 3 pemuda masuk membawa Bayu yang tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas terkulai di lantai. Tante, Bayu kenapa gini? Bayu, nak, bangun. Dia tiba-tiba pingsan di jalan habis minum ciu. Detik itu juga wajah Murni memucat, telinganya berdenging, dadanya terasa sesak, seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tahu persis apa yang diminum anaknya. Ia tahu dari mana asal minuman itu. Dan lebih parahnya, ia tahu siapa yang membuatnya. Murni, ini ciu yang kamu jual. Aku. Gatot mundur selangkah, memandang istrinya dengan ngeri. Tubuh Bayu masih berbaring di lantai, napasnya tersenggal. Joko, Rizal, dan Anto saling berpandangan dengan ketakutan. Malam yang hening terasa semakin mencekam. Murni ingin menyangkal, tetapi kebenaran sudah terlanjur menampar wajahnya. Aku nggak tahu ini bakal begini. Cepat bawa dia ke puskesmas. Malam itu, kepanikan melanda rumah Murni. Di dalam ketakutan dan rasa bersalah, satu hal yang jelas, karma mulai bekerja, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kami sudah berusaha, tapi racun dalam tubuhnya terlalu kuat. Maksud dokter, anak saya. Saya turut berduka cita, Pak. Ini gak mungkin. Anak saya Bayu, dia masih sehat tadi pagi. Dia masih nyakul sama saya di sawah, Dok. Pak, kamu menghabisi anak kita sendiri. Aku nggak tahu, Pak. Aku nggak tahu bakal jadi begini.
Kamu yang biarin dia keluar malam-malam. Kamu yang biarin dia ikut-ikutan minum itu. Aku pikir dia cuma main sama teman-temannya. Aku nggak tahu mereka bakal. Kamu harusnya larang dia. Harusnya kamu jaga dia. Kamu ibunya, Murni. Aku juga ibunya, Pak. Aku juga kehilangan dia. Kamu pembunuh, Murni. Anak kita sendiri korbannya. Pak, Bu, saya paham ini berat. Tapi kalian harus tenang dulu. Tenang, anak saya mati, Dok. Saya harus gimana? Senyum, bilang ke apa-apa. Saya tahu ini sulit, tapi saling menyalahkan gak akan mengembalikan Bayu. Aku nggak mau dia pergi. Aku nggak siap, Pak. Siapa yang siap? Aku juga nggak siap, Murni. Aku juga nggak terima. Tapi anak kita sudah mati. Jangan bilang begitu. Ini semua salah. Semuanya salah. Saya ngerti ini berat buat kalian. Kalau butuh waktu, silakan duduk dulu di sini. Aku dengar suara dia tadi siang, Pak. Dia bilang dia lapar. Aku suruh dia makan sebelum pergi. Aku nggak tahu itu terakhir kali aku dengar suara dia. Aku juga masih ingat. Dia pengen kerja lebih keras. Dia pengen jadi sukses supaya kita hidup enak. Tapi aku nggak nyangka itu jadi kata-kata terakhirnya. Dok, kamu boleh lihat dia. Silakan masuk, tapi tolong kuatkan diri kalian. Aku duduk di lantai, menggigil, menatap Bayu yang terbujur kaku di depan aku. Jemariku gemetar saat menyentuh wajahnya yang dingin. Suara-suara di sekitarku berdesir seperti angin malam yang kejam. Bayu, anakku. Kasian, tapi kalau dipikir ini semua salahnya juga. Iya, dengar-dengar dia jual ciu. Sekarang anaknya sendiri kena. Mungkin ini balasan Tuhan. Ini salahku. Udah, Murni, udah. Udah gimana, Pak? Anakku mati, Bayu mati. Sabar, Murni, kita semua ikut berduka. Hahaha, berduka. Kalian berduka tapi bisik-bisik nyalain aku. Kami cuma bilang yang benar. Anakmu mati karena ciu, Murni. Ciu yang kamu jual. Aku nggak pernah maksud. Aku cuma cari makan. Aku nggak tahu. Oh, berhenti, Murni. Nggak ada gunanya. Gak ada gunanya. Anakku mati, Pak. Bayu kita mati. Dan kamu cuma diem. Lalu aku harus ngapain? Marah-marah, nangis. Itu bisa balikin Bayu. Bayu, maafin ibu, nak. Maafin ibu. Balai desa dipenuhi warga. Suara bisikan memenuhi tempat itu. Semakin lama semakin lantang. Pak Lurah berdiri di depan, mendengarkan keluhan dengan dahi berkerut. Warga berbisik di antara mereka, menghubungkan kematian Bayu dengan bisnis ilegal Murni. Kalau anaknya sendiri bisa mati, bayangin berapa banyak orang yang sudah diracuni selama ini. Iya, betul. Kita nggak bisa diam aja. Saya mengerti keresahan kalian, tapi kita perlu bukti yang jelas sebelum mengambil tindakan. Bukti apa lagi, Pak Lurah? Anak sendiri mati karena ciu yang dia jual. Ini sudah cukup jadi alasan. Hukum Murni. Baiklah, saya akan laporkan ini ke pihak yang berwajib. Kita biarkan hukum yang berbicara. Kamu sadar betul apa yang kamu lakukan. Kamu jual ciu oplosan yang akhirnya meracuni anakmu sendiri. Berapa orang lagi yang mungkin sudah mati gara-gara ini? Kamu sadar apa kesalahan kamu? Aku nggak tahu kalau Bayu bakal jadi korban. Bukan cuma Bayu, ini bukan soal anakmu saja. Ini soal semua orang yang sudah kamu rugikan. Kamu tahu kan kalau tindakanmu ini termasuk tindakan kriminal? Aku nggak tahu, Pak Polisi. Semua ini menghancurkanku. Aku nggak tahu kalau bakal jadi begini. Kamu kira bisa lari dari semua ini? Kamu pikir uang dari hasil jual ciu itu bisa nutupin kesalahanmu? Aku nggak punya pilihan lain. Sekarang kamu bakal lihat sendiri akibatnya selama mendekam di penjara. Bayu, maafin ibu, nak. Malam ini gelap, tapi bukan karena lampu. Aku bisa melihatnya. Bayu berdiri di sudut sel. Matanya besar, tatapannya kosong, senyum kecil di bibirnya. Tapi tubuhnya kaku, dingin, sama seperti terakhir aku menyentuhnya sebelum dikubur. Ibu kapan pulang? Enggak. Kamu nggak di sini. Kamu nggak di sini, Bayu. Aku haus, Bu. Aku haus. Bayu, maafin ibu. Ibu nggak tahu ini bakal terjadi.
Bohong, ibu tahu. Ibu yang jual ciu. Ibu yang biarkan aku minum. Ibu bunuh aku. Enggak, bukan aku nak. Ibu nggak mau ini terjadi. Maafin ibu nak, maafin. Tapi ibu tetap jual ciu, tetap kasih orang-orang minum. Aku cuma pengen coba, Bu. Aku cuma pengen tahu rasanya. Kenapa ibu biarin aku? Bukan salah ibu. Ibu sayang kamu. Ibu nggak pernah mau ini terjadi. Tapi aku tetap mati kan? Murni menutup matanya erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin kabur, tapi kemana? Bayu ada di mana-mana, di dalam kepalanya, di setiap sudut sel ini, bayangan Bayu yang tak akan pernah pergi. Temenin aku, Bu. Sini, aku mau tidur di samping ibu seperti dulu. Bayu, ibu mau ikut kamu. Bayu, ibu mau ikut. Ibu gak bisa. Ibu harus di sini dulu, sendiri, selamanya. Aku merasa ini semua kayak mimpi. Tapi ketika aku lihat makam dan batu nisan ini, aku sadar bahwa ini bukan mimpi, ini kenyataan. Maafkan Bapak nak, Bapak belum bisa berikan kamu kehidupan yang bahagia, kehidupan yang gak bikin keluarga kita jadi kayak gini. Bapak sungguh sangat menyesal.